Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya di episode Ramadan, volume Ramadan, kali ini kita akan membahas mengenai kulturalisme bangsa pesolek, polemik kebudayaan, dan tantangan zaman ke depan. Sebenarnya berangkat dari esainya Cak Nun gitu, atau Gabah Nun, mengenai esainya yang dibukukan yang berjudul Sedang Tuhan Pun Cemburu. Bahwa kulturalisme yang dimaksudkan Cak Nun adalah keberlangsungan sosial, etika, politik, hukum, dan menyangkut kehidupan publik tentunya dari segi birokratisme, rasionalitas, sehingga melahirkan pola-pola peradaban tentunya. Nah, bagaimana kebudayaan ini masih bisa hidup? Saya pengen ke Bang Dewa dulu. Selalu hidup. Hidup karena masih dibutuhkan, masih relevan dengan kondisi masyarakat, kondisi alam terutama. Tahun lalu buat 1-2 tahun yang lalu saya bikin diskusi di Jogja bareng beberapa teman-teman. Misalnya, bagaimana misalnya kalau ritual kebudayaan misalnya, kan ada syarat-syarat tertentu gitu. Let's say waktu itu dibahas soal kapal pinisi itu kan ada ritual-ritualnya. Yeah. Dari awal mulai mereka menebang pohon itu mereka ritual dulu sampai kemudian akhir pertama kali buat mengambang di laut gitu. Semuanya ada ritualnya. Problemnya ritual itu membutuhkan suplai dari alam. Yang mana kapal pinisi tidak sembarang kayu gitu. Ada kayu tertentu, jenis kayu tertentu yang digunakan. Saya lupa nama kayunya apa. Intinya kayu itu sekarang tidak ada lagi di daerah pembuat kapal pinisi. Dan kayunya itu sudah nggak ada. So, terpaksa yang mereka lakukan adalah melakukan impor kayu dari Kalimantan. Yang mana kemudian berarti ada satu ritus yang tidak bisa mereka lakukan. Alam punya kehendaknya sendiri dan alam kemudian memutuskan, oke, saya ingin memunahkan spesies pohon ini. Pohon yang kebetulan dipakai untuk membuat kapal pinisi itu. Kan ya walaupun nanti akan ada persoalan yang lebih kompleks lagi ya, seperti apakah kapal pinisi yang tidak dibuat dari kayu tersebut dibuat dengan kayu lain, apakah dia tetap kapal pinisi atau bukan? Itu problem lanjutannya. Tapi dari situ dapat dilihat bahwa satu kebudayaan itu berbicara soal zaman, soal era, soal kondisi masyarakat, soal kondisi alam bahkan. Nah, jadi kalau dikatakan, oke, bagaimana cara kebudayaan hidup, ya dia harus sesuai dengan zamannya, dia harus sesuai dengan kondisi masyarakatnya, dia harus sesuai dengan kondisi alamnya. Problemnya adalah, ini yang mungkin bisa dieksplor ya, bahwa beberapa abad masuk dan menyatakan diri berada di sebuah era modern yang karena bagi Latour
era modern itu punya semacam logik bahwa alam dan manusia itu dua entitas yang terpisahkan gitu, kata Latour. Nah, meanwhile kita tidak pernah terpisah sepenuhnya dengan alam gitu. Sehari-hari kita masih berhadapan dengan alam. Ya, kemudian kan usaha-usaha modern itu sebenarnya fabricated untuk memisahkan manusia dengan alamnya. Bukan suatu hal yang istilahnya natural lah. Karena kondisi natural kita adalah berhadapan dengan alam. Nah, tadi problemnya kemudian adalah apakah kondisi masyarakat itu berada dalam kondisi yang natural atau dia berada dalam kondisi yang fabricated sebenarnya. Paham nggak arah pembicaraan? Iya. Itu sebenarnya jadi problem. Kang, ada tambahan nggak Kang mengenai nature dan culture? Bagaimana tadi Bang Dewa bilang? Halo. Aku matiin kamera ya, asal keluar wae pusing. Ya, bebas. Oke. Aku nggak tahu ya harus dari mana ngomongin kebudayaan teh, karena itu Halo? Ada nggak? Ada. Ya, aku nggak tahu harus dari mana ngomongin kebudayaan teh, karena itu term yang sangat luas ya. Jadi apapun bisa jadi kebudayaan. Kita teh kalau ngomongin kebudayaan teh selalu identiknya tuh sama yang tradisi gitu ya, yang tradisional. Tapi kan kemudian kebudayaan juga berkembang pada fenomena urban gitu loh, kayak nongkrong gitu ya, kemudian nongkrong, ngopi gitu kan kemudian menjadi kebudayaan menurutku ketika sudah terbangun semacam konsensus di antara society tentang mana yang bisa menjadi bagian dan mana yang bukan menjadi bagian. Dan yang menjadi bagian itu kemudian dianggap berbudaya dalam suatu konteks ya. Aku kasih contoh misalnya, kalau kita itu datang ke Starbucks ya, terus duduk aja diem nggak beli apa-apa gitu ya, nongkrong, laptopan atau udut, tapi nggak beli, itu kan sebenarnya tidak ada satu larangan tertulis ya bahwa kita tidak boleh duduk tanpa membeli, tetapi itu sudah menjadi semacam kebudayaan bahwa tidak termasuk pada bagian dari kami orang yang melakukan hal-hal seperti itu. Dan budaya itu sebenarnya juga diproduksi ya, direproduksi dalam satu kuasa tertentu kalau dalam konteks urban gitu ya. Sehingga kita bisa menentukan mana yang boleh atau mana yang berbudaya dalam konteks nongkrong itu dan mana yang tidak berbudaya gitu ya. Dulu aku ingat temanku waktu masuk mulai rame warung kopi itu masuk ke Starbucks terus pada main laptop, pada pakai laptop gitu. Dia bikin status, apakah aku yang nggak pakai laptop sih boleh masuk Starbucks gitu. Aku cuma pengen ngopi dan santai gitu. Nah tapi poinnya adalah ya begitu luas term tentang kebudayaan ini, dan aku pikir kita bisa mulai dari poin ketika kebudayaan itu juga dikonstruksi ya, dalam arti menjadi satu kebiasaan atau tata nilai yang bukan given ya, tapi bisa dibentuk oleh kekuasaan tertentu supaya bisa melakukan dikotomi tentang mana yang berbudaya dan mana yang enggak, termasuk dalam kaitannya dengan topik pesolek ini. Ya aku pikir pesolek itu juga satu konstruksi ya untuk bisa melihat
mana yang kemudian diterima sebagai bagian dari budaya, terlepas dari apakah yang diperbuat itu atau tindakan-tindakannya itu sebenarnya tidak berbudaya gitu ya. Tetapi selama kita menaati satu norma tertentu, kemudian bisa dianggap lebih diterima begitu ya. Makanya orang suka menyebut asal caranya baik gitu ya. Nggak apa-apa asal caranya baik. Cara itu kan sebenarnya satu ekspresi kebudayaan juga gitu ya. Kayak ya aku ditolak nggak apa-apa, tapi caranya yang baik ya gitu ya. Padahal poinnya kan di penolakan, tapi dengan budaya kemudian orang bisa diterima gitu ya. Nah ini menurutku jadi problem sendiri ya gitu. Kang, saya ingin masuk ke ranah demokrasi, Bang. Kang, bilang bahwa sesuai judul kita adalah pesolek, gitu, bangsa pesolek. Pertanyaannya adalah kerajaan kulturalisme kita tidak pernah cukup pandir gitu untuk serta merta mengangkat tamu yang bernama demokrasi. Gimana Kang tanggapan Kang? Seolah-olah ya gimana coba lebih elaborasi lagi. Jadi seolah-olah demokrasi itu dijadikan raja gitu Bang. Biasanya kulturalisme bahasa pesolek ini gitu. Gimana tanggapan? Demokrasi dijadikan raja dalam arti seperti apa? Menyubordinasikan diri pada seluruh tatanan agung, menjadi seolah-olah kulturalisme adiluhung gitu. Oh, jadi masih feodal atau gimana? Ya, tentunya ke situ arah ya. Ya, aku pikir aku nggak tahu ya apa orang itu sudah siap dengan demokrasi radikal ya. Itu poinnya ya, karena aku pikir tidak ada satupun negara yang mau mengatakan dirinya tidak demokratis ya. Bahkan Korea Utara sekalipun dia akan menyebut dirinya demokratis dalam arti bahwa dalam kacamata penguasanya sudah menjadi kehendak rakyat bahwa misalnya Kim Jong Un adalah pemimpin. Nah, dia selalu mengatasnamakan bahwa atas kehendak rakyat begitu ya. Rakyat sudah pintar, sudah bisa memilih, dan Kim Jong Un hasilnya begitu. Nah, aku pikir setiap bentuk demokrasi selalu bisa diproduksi dengan cara seperti itu. Bisa apa ya, diekspresikan dengan cara seperti itu, karena aku pikir termasuk feodalisme juga ya. Aku pikir kita perlu sedikit menjernihkan istilah feodalisme ya, karena aku pernah baca-baca soal ini. Feodalisme sebenarnya bukan istilah yang peyoratif sampai revolusi Prancis ya. Baru revolusi Prancis kemudian menilai sejumlah strata dalam masyarakat itu dianggap terlalu diagungkan. Tapi feodalisme itu tadinya hanya ini ya, istilah untuk orang-orang pemilik tanah yang kemudian menyewa militer untuk melindungi tanahnya. Itu seperti samurai shogun gitu ya. Kalau di Musashi ya. Gitu ya. Musashi itu adalah samurai tanpa tuan tanah, tanpa orang feodal yang mempekerjakan dia sebenarnya. Ronin ya. Nah, oke, balik ke posisi ke pertanyaan awal. Saya kira itu juga orang-orang yang kemudian kita sebut sebagai feodal yang penganut kulturalisme atau mungkin semacam kasta begitu ya, semacam tingkatan-tingkatan yang seolah-olah terberi ya, bahwa ada satu orang yang dianggap lebih tinggi daripada yang lain atas garis keturunan atau apalah. Itu kemudian juga dianggap sebagai sesuatu yang demokratis juga. Karena demokrasi jadinya akhirnya menurutku dalam pandangan seperti itu bukan tentang suara dari orang per orang ya yang berbeda-beda itu, tetapi
ada asumsi bahwa suara orang-orang tertentu dianggap lebih lebih bisa didengar, lebih sah gitu ya. Itu padahal menurutku hal yang menarik dari demokrasi agregatif ya yang kita pakai buat pemilu adalah ya satu orang dihitung satu gitu loh, terlepas dia suara ningrat, suara bangsawan gitu ya, masing-masing dihitung satu gitu. Itu yang menarik ya, ya, dan yang menurutku cukup berupaya mengeliminasi suara-suara yang dianggap lebih agung gitu loh, gitu. Gitu, Farmus, pandanganku sementara ya. Menyambung ke feodalisme tadi, Bang Hanap. Pertanyaannya adalah, apakah kebudayaan bagian dari produk feodalisme itu sendiri? Ya tentu ada kebudayaan yang bagian dari feodalisme, tapi ada juga bagian dari kebudayaan yang tidak. Makanya kita punya istilah soal apa? Punya corak yang berbeda, misalnya dengan kultur yang paling kentara misalnya orang-orang yang saya temui, mereka banyak sekali seniman yang saya temui menolak pakai panggung. Kenapa? Karena panggung dianggap sebagai warisan kolonial, warisan feodal. Sementara rakyat itu membaur tanpa panggung gitu. Yang semua orang bisa berpendapat. Jadi sebenarnya kita sudah punya bibit demokrasi diam-diam sebenarnya. Coba perhatikan pertunjukan sastra lisan terutama ya. Ada seorang narator di atas panggung di atas panggung di panggung imajiner lah ya, di satu spot sedang membacakan suatu cerita narasi. Cerita kan punya berbagai macam versi, dan itulah kemudian orang-orang yang menyaksikan pertunjukan itu bisa kemudian mengomentari kayak, oh, setahu saya ceritanya tidak seperti itu, setahu saya ceritanya kayak gini. Makanya itu disebut sebagai pertunjukan rakyat karena semua elemen adalah aktor dan seluruh hal adalah panggung. Oke. Bisa disimpulkan sebagai dramatur ya, Bang. Nah, persoalan dramatur, Bang, sebenarnya menarik dari esai Canun ini adalah kenapa esainya berjudul Kulturalisme Bangsa Pesolek, seolah-olah indah gitu kan. Tapi Canun bahwa di halaman sebelumnya di buku Sidang Tuan Pencemberutu, Canun bilang bahwa kenapa akulturasi membungkuk di salah satu institusi formal itu terus berlanjut. Dari kapan gitu fenomena ini terjadi gitu. Membungkuk gitu. Apa itu bagian dari budaya terhadap yang beda umur, orang tua, adik, gitu. Apalagi di institusi formal gitu. Gimana tanggapan Bang Anap? Ya, kalau tahu kapan pastinya, tentu kita tidak akan tahu ya kapan pastinya itu terjadi. Tapi kita bisa membayangkan bagaimana itu terjadi gitu ya, seperti apa yang dikatakan Kang Syarif tadi, bahwa dalam satu kebudayaan tuh selalu itu konstruksi gitu. Ada yang nyiptain, ada yang bikin gitu. Ada satu orang yang atau satu kelompok yang memulai hal itu gitu. Nggak serta-merta langsung tiba-tiba out of nowhere orang melakukan itu gitu. Ya, aku bisa tambahin. Oke. Farmos. Siap, Kang. Lanjut, Kang. Aku pikir begini, salah satu tawaran dalam demokrasi kan deliberasi ya, atau satu diskusi yang rasional yang melibatkan nalar begitu ya, yang mencoba sebisa mungkin mencari konsensus gitu. Nah,
tetapi tidak semua orang gitu siap dengan deliberasi gitu ya, dengan deliberatif, bersikap deliberatif. Ada pihak yang kemudian menganggap diskusi rasional itu sebagai ancaman ya, diskusi rasional itu sebagai peluang dikritisi gitu. Sehingga aku curiga bahwa tata krama gitu ya, tata titih begitu, itu sebagai sebentuk cara orang menghindari diskusi rasional atau deliberatif. Aku ingat dulu pernah ya aku pernah jadi dosen lah ya. Lalu dosen-dosen itu memuji ketika ada satu himbauan lewat ex-banner begitu ya, tata cara menghubungi dosen, gitu ya. Ya benar. Pertama sampaikan salam, perkenalkan diri. Aku pikir apa poin dari ketika orang kemudian sama dengan template itu, kemudian ya kemudian kami para dosen merasa nyaman gitu ya dengan tata krama yang kami buat dan mereka menyampaikan dengan seragam, tapi bagiku itu tidaklah sebentuk cara kita mengenali pola pikir dari individu ya, gitu ya. Justru mungkin kalau ada yang tidak sopan, kita bisa memandangnya sebagai hal yang menarik begitu ya. Jadi ya apa poinnya ketika semua orang pakai template gitu ya. Memang jadi nyaman kami yang berada di pihak yang dihormati, tetapi itu tidak menimbulkan satu diskusi, tidak menimbulkan satu pertukaran pandangan secara rasional gitu. Ya kadang aku jujur lebih suka pada anak-anak yang mungkin lebih berani gitu ya, mungkin lebih mau so akrab begitu. Ya apa poinnya kalau sudah dibuatkan template ya. Orang kan tinggal ngikutin template dan kita tidak tahu jalan pikir sebenarnya seperti apa karena dia ngikutin template. Gitu. Jadi memang ada produksinya ya, produksi kuasa, tapi mungkin aku sedikit meminjam Foucault, produksi kuasa ini tidak selalu dari atas ke bawah ya, tetapi secara produktif gitu ya, saling mengawasi gitu, yang bawah mengawasi yang atas yang bawah, lalu sesama yang sederajat saling mengawasi gitu loh. Dan aku pikir kuasa yang dimaksud tidak selalu kuasa apa ya, udah lama nggak baca Foucault, kuasa yang apa, Ahnaf ingat nggak? Ya pokoknya bukan top down ya, kita jangan bayangkan kuasa-kuasa top down secara otomatis ya, tapi bisa dari berbagai arah gitu loh, gitu. Gitu Mus. Terus Kang, apa bisa gak dipatahkan mitos pengkultusan ini dari segi misalkan dari tokoh-tokoh terkemuka, misal kayak dari misalkan teolog, bahkan filsuf gitu. Setelah ke profesor misalkan, kita harus manut gitu dengan profesor gitu. Aku pikir tidak mudah untuk mematahkan itu karena ada apa ya? Aku baca satu ini deh, bukan baca. Aku mengingat satu artikel dulu dikasih dosenku di STF tentang bagaimana posisi filsafat ilmu bagi para ilmuwan. Tapi inti dari artikel itu, aku lupa siapa yang nulisnya, itu udah lama sekali. Tapi poin dari artikel itu adalah bahwa sains itu adalah suatu institusi yang di dalamnya terdapat komunitas ilmiah, ya, bahwa sains itu dalam terma tertentu mencoba mencari objektivitas gitu ya, atau satu pendekatan yang bebas nilai ya dalam aliran tertentu,
Tetapi bagaimanapun sains dibentuk oleh komunitas ilmiah, dan komunitas ilmiah itu isinya orang-orang begitu. Dan kata dia, sebagaimanapun sains itu mencoba mencari satu keajegan gitu ya, kepastian. Tetapi kalau kita itu lagi ngedengerin ceramah ilmiah seorang profesor fisika yang udah berbelasan tahun meneliti, katanya, ya mau dibantah susah juga. Mau dibantah susah juga gitu loh. Maksudnya ada banyak faktor begitu ya. Dan aku pikir itu sangat tidak sederhana ketika kita manusia itu juga terikat dengan dunia sosial, dunia ruang dan waktu gitu ya. Ya tentu misalnya banyak sekali masalah dalam pemikiran dosen kita sendiri begitu ya. Tetapi tidak mudah untuk kemudian langsung mengkritik karena yang berdebat bukan hanya pikiran-pikiran kita, tapi juga hubungan yang kompleks dalam dunia sosial gitu. Aku kasih contoh, aku menerjemahkan biografi Derrida. Derrida menyerang Foucault, Derrida juga menyerang Levi-Strauss. Dia senang sekali menyerang banyak pemikir, dan Foucault adalah dosennya sendiri. Dan Foucault itu ngambek ya. Ya sekelas Foucault yang filsuf besar itu ngambek gitu dikritik. Karena kalau kata kita kenapa ngambek gitu ya? Kan ya debat lagi aja gitu loh. Tapi begitu kompleks karena apa yang didebat oleh Derrida itu adalah pemikiran Foucault, tapi juga tidak sekedar pemikirannya, juga dalam pemikiran itu kan ada karyanya, ada nafkahnya, ada karirnya gitu loh. Sehingga dia bisa mempertahankan dengan segala cara gitu, dengan ngambek salah satunya. Jadi aku pikir orang akan secara otomatis juga menghindari untuk 100% deliberatif karena selalu ada kekhawatiran ya, posisinya itu akan terancam. Jadi aku tidak bisa bilang bahwa mitos-mitos itu kemudian bisa dibasmi karena orang akan kemudian menciptakan justifikasinya sendiri, sama seperti kita bicara Nietzsche, bicara Foucault, bicara Derrida begitu ya. Ketika aku bicara Derrida, aku bukan 100% menyampaikan pemikiran Derrida, aku sekaligus menyampaikan mitos tentang Derrida gitu loh. Bahwa ketika aku bicara Derrida, maka kamu harus mendengarkanku, kira-kira gitu loh. Ya. Pertanyaan dalam pendapat sendiri, mitos itu dipelihara, hidupkan, atau dimatikan? Tanya aku apa, Ahnaf? Dua, bebas, berdua. Cok, Ahnaf dulu, aku dari tadi ngomong. Menurut pembacaanku selalu dipelihara. Oke. Apa? Karena mitos itu punya peranan penting sebenarnya. Kalau satu dunia berfilsafat, selama itu kenapa misalnya dihindari karena dia punya mitos tertentu bahwa misalnya filsafat bisa membuatmu gila, filsafat bisa membuatmu menjadi ateis, filsafat hanya untuk orang-orang tertentu. Itu kemudian membuat filsafat ini sebagai suatu momok yang menakutkan gitu. Tapi sekaligus juga itu macam menjaga kualitasnya, menjaga filsafatnya dari menjadi suatu hal yang sangat umum dan mudah ditemukan. Itu juga misalnya berlaku lah bahwa kita identifikasi ya, kemudian lalu misalnya soal pola gitu, kalau dia bermain dengan pola, masyarakat pesisir itu misalnya selalu punya mereka kemudian yang jahat atau yang baik terserah. Ya, ada satu entitas yang menunggu laut gitu, yang menguasai laut, yang kemudian dibutuhkan semacam pengorbanan dan sebagainya lah.
pola penjagaan kayak gitu itu muncul misalnya pada penetralan tempat-tempat tertentu gitu. Orang zaman dulu itu sangat sulit untuk misalnya ngomong bahwa oke, jangan tebang pohon beringin karena pohon beringin bisa menyimpan air dan menghidupi satu desa. Dan untuk membuatnya lebih mudah, kemudian dikatakan bahwa oke, jangan pohon itu karena ada penunggunya. Ya memang ada penunggunya adalah makhluk yang ada di situ. Karena ada air, itu ada kehidupan gitu kan. Berarti ada penunggunya, emang ada penunggunya, tapi bukan yang halus. Nanti penunggunya memang marah. Itu juga dipakai untuk melindungi ekonomi. Ada logika ekonomi yang beberapa tahun lalu membahas soal semiotika di balik satu ritus kebudayaan. Kemudian dosennya nanya, itu kan misalnya hanya di dalam ritual itu hanya boleh dimainkan oleh satu keluarga. Alat untuk ritualnya, alat dan bahan ritualnya itu didapatkan dengan cara-cara khusus. Kemudian mengatakan bahwa oke, jangan-jangan ini dilakukan, mitos seperti itu dilakukan untuk mempertahankan ekonomi keluarga tersebut biar mereka terus yang bisa menjalankan ritual itu. Tapi di situ juga ada logika pelindungan ekologi sebenarnya. Kalau coba di seluruh gunung Indonesia pasti punya mitos. Iya, Kang. Nggak boleh melakukan hal-hal sembarangan di atas gunung, nggak boleh nggak boleh ini, nggak boleh. Untuk apa? Melindungi ekologi. Simple. Itu semacam hipotesis yang kemudian saya coba cari tahu. Ada di Sulawesi Selatan namanya Gunung Bawah Karaeng, salah satu gunung yang sakral kan. Saya carilah kemudian apa sih yang sebenarnya coba dilindungi selain hanya persoalan lingkungannya. Ternyata di bawah Gunung Bawah Karaeng menurut penelitian anak-anak Unhas, di situ ada kandungan mineral yang berarti di situ mungkin saja ada besi, ada emas, ada apapun yang mengandung mineral yang bisa diekstraksi. Kenapa? Biar tidak terjadi ekstraksi. Di Sulawesi Selatan ada Gunung Latimojong, puncak tertinggi di Sulawesi Selatan. Jadi Bang, di bagian luwuknya kan itu membentang gitu dari Enrekang sampai daerah Luwu. Di daerah Luwu itu mulai ada tambang emas. Yang menakjubkan dari itu adalah bagaimana orang-orang zaman dulu dengan peralatan dan pengetahuan yang mungkin minim bisa mengetahui bahwa itu ada yang harus dilindungi dengan cara menciptakan mitos. Jadi soal mitos, bahwa mitos itu penting untuk dijaga. Di zaman kita itu takut keluar maghrib waktu kita anak kecil karena ada mitos bahwa kalau kita keluar maghrib kita akan diculik oleh entitas gaib. Ya, anak sekarang dengan rasionalitas yang diajarkan tidak lagi takut keluar maghrib. Hasilnya adalah kemana? Jadi sorry aku kelempar. gimana Kang? Ya, aku menangkap pertanyaan tadi dan sudah lama aku punya semacam pemikiran tentang
Bentar. Koreksi bro. Aku baru udah rokok jadi baru bisa mikir bentar. Siap, Kang. Tadi nggak ada rokok jadi agak lambat mikirnya. Apa mitos tuh gini. Aku pikir apa yang dimaksud sebagai rasional itu sebenarnya adalah melakukan justifikasi ya atas sesuatu yang apa ya? Ya pokoknya di justifiable lah segala sesuatu itu sehingga kita bisa mengendalikan, kita bisa membuat kontrol atas sesuatu. Aku pikir itu yang dimaksud rasional. Dan mitos itu aku pikir dibuat sedemikian rupa supaya kita tidak perlu menggunakan justifikasi untuk merasionalkan sesuatu sehingga kita menerimanya dalam sebuah fungsi yang dibenarkan aja begitu ya. Kayak misalnya ya tadi persis kayak ada genderuwo gitu ya, ada penunggu gitu ya. Dan aku pikir mitos itu juga kita tidak bisa langsung perlawankan dengan dengan rasionalitas. Jadi bukan berarti mitos itu irasionalitas ya, aku pikir ya. Tetapi dia punya satu kerangka berpikir yang membuat kita bisa secara rasional menerimanya gitu loh. Dengan misalnya personifikasi gitu ya, bahwa ada genderuwo, ada yang penunggu, itu kan memikirkan penunggu itu kan sebenarnya sesuatu yang aku pikir rasional dalam arti tertentu ya. Hujan gitu ya, musim hujan gitu, Pak Luthor dicuri ke Jotunheim gitu ya, kan itu bagaimana mitos mencoba menjelaskan agar kita bisa menerima bagaimana hujan itu terjadi secara rasional dalam satu kerangka berpikir tertentu. Tetapi kita tidak bisa mengatakan mitos itu irasional, aku pikir. Karena dalam arti tertentu kita juga bisa memitoskan satu hal yang kita tidak punya dasar ya, kayak ya orang-orang analitik pasti keberatan dengan ini, tapi kita bisa memitoskan satu postulat gitu ya, kita bisa memikirkan satu aksioma gitu ya. Semacam itu. Tapi orang-orang logika akan berkata tapi ini bukan mitos, ini bisa diuji ya, begitulah. Jadi pertanyaannya adalah selanjutnya bahwa apakah filsafat itu memiliki kecenderungan untuk alergi terhadap mitologi itu sendiri atau bagaimana? Filsafat itu mitos juga sih. Enggak, tapi gini. Kalau filsafat itu menurutku kelebihannya dia itu mencoba membuat segala sesuatu bisa terbuka untuk didiskusikan. Sementara bagi mitos yang dalam pandangan filsafat itu harus dieliminasi adalah mitos-mitos yang tidak terbuka terhadap pemikiran gitu loh. Tidak seperti membuat pemikiran berhenti. Seperti kita bicara metafisika ya. Kalau metafisika dalam arti klinik kan ya sudah gitu, berhenti gitu loh. Ketika bicara bagaimana bisa menyantet ini bla bla bla. Ya, itu tinggal kita puasa ya 40 hari atau apa yang gitu-gitu kan bukan berarti tidak rasional, tidak rasional, tetapi itu tidak bisa diperdebatkan atau tidak bisa difalsifikasi gitu ya. Aku pikir poin dari metafisika Aristoteles misalnya adalah bahwa hal-hal semacam ini bisa dibuktikan tetapi lewat akal budi gitu ya, lewat koherensi berpikir gitu. Misalnya Aristoteles bicara ada 4 sebab, ada sebab material, ada sebab efisien, ada sebab formal, ada sebab final. Itu metafisika bukan metafisika yang sama dengan santet gitu loh. Meskipun sama-sama di balik fisika tapi atau melampaui fisika, tapi 4 sebab itu terbuka untuk kita perdebatkan dalam akal budi gitu loh. Itu maksud filsafat ya. Aku pikir kalau ditanya apakah filsafat itu
berusaha menghancurkan mitos-mitos, iya dengan jalan akal budi. Tetapi apakah filsafat memproduksi mitos? Aku pikir juga ada benarnya. Seperti bagaimana kita mitoskan filsafat Barat, ya, pemikir Barat gitu. Aku pikir juga tidak terlalu keliru bahwa kita memitoskan gitu loh. Gimana, Bang Dewa? Ada tanggapan? Nah, kalau aku simpel aja. Kalau filsafat alergi sama mitos, gak mungkin Albert Camus nulis mites Sisyphus. Iya lagi. Oke, Bang, Kang, aku pengen menanyakan perihal perdebatan Rocky Gerung dan Sujiwo Tejo sebagai budayawan di salah satu Q&A sebelumnya gitu. Ketika Rocky Gerung dilabeli sebagai orang terlalu kebarat-baratan, karena ketika Rocky Gerung melontarkan suatu pernyataan, Mbah Tejo menyangka bahwa semacam mitologi yang dibangun bahwa orang Indonesia itu ketika sakit gak bisa gitu, harus pergi ke medis, psikolog, psikiater. Dia malah pergi ke orang pintar, tabib, dukun, atau kiai-kiai gitu. Gimana Kang dan Bang Dewa tanggapannya? Bang Dewa tuh. Timur dan Barat sebenarnya dikotomi yang agak aneh sih sebenarnya. Terutama kalau kita kebudayaan. Pertanyaannya adalah apakah ada satu kebudayaan yang benar-benar orisinil? Meskipun orang Barat pada satu dalam tanda kutip tentu saja ya, mereka pernah percaya seperti kita gitu, bahwa kalau kita sakit kita harus datang ke yang namanya penyihir. Kenapa? Yang dengan misalnya selalu berpikir bahwa oke, budaya orang Barat itu adalah menunjukkan kemesraan di depan publik, ciuman, pegangan tangan, pelukan. Lalu di bukunya bahwa banyak sekali perempuan di Amerika pada awal revolusi industri itu ditangkap karena dikira mucikari. Dikira pelacur gitu, karena mereka anak-anak muda tiba-tiba membanjiri kota bermesra-mesraan di depan publik, dan itu hal yang identik dengan pelacuran zaman itu gitu. Dari situ kan dikotomi ada sebenarnya, karena kebudayaan Barat dipengaruhi sama Timur, kebudayaan Timur juga mempengaruhi kebudayaan Barat. Nggak mungkin orang Belanda tinggal puluhan tahun di Indonesia tanpa juga orang Indonesia mempengaruhi kebudayaan mereka. Nggak mungkin. Mungkin cuma kita yang merasakan dampak kolonialisme, mereka juga pasti merasakan dampak kolonialisme. Ada tambahan nggak Kang? Oh ya. Gini. Sebenarnya medis Barat sama Timur itu agak dikotomi yang jelas tidak jelas ya. Gini, aku punya pandangan, punya referensi menarik dari Larry Laudan, dan aku sering jadikan di bahan pertimbangan untuk menentukan medis Barat dan Timur. Memang ada yang dinamakan medis Barat itu ya, yaitu medis yang saya kira secara disiplin saintifik tertentu mungkin bisa dipertanggungjawabkan lebih ketat begitu ya, dan secara saintifik ya orang bisa kuliah kedokteran
dalam rentang waktu tertentu dia bisa mengambil pelatihan, magang, jadi koas, dan dia jadi dokter, dan dia bisa menguasai ilmu itu. Dan itu semua bisa dijalani secara sistematis, rasional, sebagainya. Tetapi bagaimana cara menjadi tabib misalnya? Apakah ada sekolahnya, ada berapa tahun, atau pada akhirnya harus berpuasa, tapa, atau apalah. Tetapi kita tidak bisa mengatakan misalnya dengan otomatis, oh aku puntur itu tidak rasional atau apa. Ya mereka dalam semestanya punya satu sistem ya, satu sistem berpikir yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya dulu aku ya pernah menikah sama dokter dan aku banyak diskusi sama dia. Ya memang Timur itu juga punya semacam metode pengobatan ya yang andal begitu ya, reliable ya. Tetapi belum tentu segala-galanya bisa dipertanggungjawabkan. Misalnya minum ini deh, minum sari buah kurma, wah nanti kamu sehat. Iya sih misalnya ya, tetapi pengobatan jenis seperti itu tidak tahu persis apakah yang menyembuhkannya itu si sari buah kurma atau hal-hal lain gitu loh yang mendukung gitu. Sementara pengobatan kita katakan saja medis barat itu bisa langsung menunjuk bahwa perda rasa sakit itu dengan obat ini langsung menyasar rasa sakit dan menghilangkan rasa sakit itu, gejala-gejala itu gitu. Jadi tidak perlu ada tambahan, oh kamu harus sambil berpikiran positif gitu. Itu tidak terlalu jadi pokok, meskipun jadi pertimbangan, tetapi tidak terlalu jadi pokok begitu. Ya atau misalnya kalau kecelakaan ya kita nggak mungkin lah kayak pakai pengobatan yang kita sebut timur itu ya, kecelakaan ya terus darurat, oh ini minum sambiloto kan nggak bisa ya. Tetap barat itu punya akurasi gitu dalam menyelesaikan pokoknya bahwa zat tertentu dari satu bahan kimia tertentu yang kemudian dianggap inilah yang andal gitu, dan hanya ini yang secara presisi andal. Itu aku pikir kelebihannya ya. Tapi juga harus ditanyakan apa yang maksud sembuh itu apa ya gitu ya. Sembuh itu apa gitu ya, misalnya kepercayaan orang penganut saksi Yehova bahwa dia tidak mau donor darah begitu ya karena itu akan atau menerima donor darah juga karena itu akan merusak kemurnian darah Kristus, kira-kira begitu ya. Ya itu apa artinya menjadi sembuh gitu ya. Apakah aku sembuh tapi aku secara spiritual aku jadi sakit gitu loh. Itu kan juga problem lain gitu. Terus ada orang yang cerita tidak mau di ronsen, karena di ronsen itu artinya dia harus melepas jimat-jimat yang menempel dalam tubuhnya yang terbuat dari logam gitu. Ya mending mati lah daripada harus melepas jimat-jimat itu gitu. Yang mana itu membuat dia selamat dari mara bahaya selama ini gitu. Jadi aku pikir agak susah mendikotomi itu, tapi Larry Laudan itu kemudian membuat solusi bahwa sebenarnya apa yang dimaksud sains dan pseudosains atau pura-pura sains ya, itu selalu dari sudut pandang sains yang berkuasa, institusi sains yang berkuasa. Kita menyebut suatu aliran medis itu sesat, itu pasti selalu berdasarkan pandangan-pandangan medis yang dianggap sah gitu ya. Jadi fakultas kedokteran misalnya kalau di Bandung fakultas kedokteran Unpad itu berhak menentukan mana aliran-aliran medis yang berbahaya dalam masyarakat dan dianggap pseudosains gitu. Tetapi bahwa pseudosains itu juga dalam arti tertentu tidak terlalu penting untuk kemudian jadi dianggap sesat gitu, karena bagi sejumlah orang itu reliable, andal gitu loh. Pengobatan alternatif murah, ya belum tentu sembuh tapi murah gitu loh, kejangkau dengan secara ekonomi, jadi sehat secara ekonomi gitu ya. Pengobatan barat, modern barat andal
tapi duit habis juga sakit kan sebenarnya. Ya. Gitu, Mas. Oke, Kang Sarip dan Bang Dewa, ini ada segmen pertanyaan di Q&A netizen nih. Sekarang mau Kang Sarip atau Bang Dewa yang mau menjawab. Ada 7 Kang pertanyaannya. Yang pertama dulu nih, dari Kesar, apakah kebudayaan bisa melegitimasi kestabilan dalam aspek kebijakan publik? Coba dulu. Tergantung siapa yang dia maksud kebudayaan di situ gitu. Dari akar-katanya ya, karena ya, kita asumsikan bahwa yang dimaksud kebudayaan adalah sesuatu yang umum gitu. Kan ada bentuk paling dasarnya itu soal kultivasi, gitu. Perawatan. Apa yang dirawat ya, itu kayak nilai-nilai, praktik-praktik sebagainya. Persoalannya adalah apa yang dirawat, apa yang dirawat itu bisa jadi adalah misalnya kebodohan misalnya, kan bisa dirawat. Kebodohan itu tidak akan membuat kondisi kebijakan jadi stabil untuk pejabat yang korup misalnya, para pejabat yang culas gitu. Tapi kalau yang dirawat itu misalnya adalah nalar dan sebagainya, ya tergantung lagi siapa pemimpinnya di situ, siapa pejabatnya. Udah ya? Aku tambahin ya. Yang kedua, Iya. Tentu bisa. Contoh paling gampang kan pas COVID ya. Kita menjadikan masker itu sebagai budaya, gitu. Diproduksi oleh kekuasaan sebagai sesuatu yang sifatnya kultural, sehingga kalau kamu tidak pakai masker, itu kamu mengalami ya bahwa pakai masker tuh jadinya sebenarnya kita nggak terlalu peduli juga soal COVID kali, tapi sebenarnya nggak pakai masker jadi dianggap uncivilized aja gitu, kayak ya pokoknya lu nggak beradab kalau lu nggak pakai masker. Lu kenapa sih nggak pakai masker? Ya padahal ya gue juga nggak peduli sama COVID misalnya, tapi tidak pakai masker dianggap tidak berbudaya. Dan aku pikir itu adalah pengaruh kebijakan publik yang kemudian membuatnya menjadi satu norma atau aturan yang kemudian mesti diterima, karena mungkin ya tidak semua orang kemudian menerima COVID sebagai sesuatu yang rasional ya. Pada akhirnya kalau itu tidak bisa dirasionalisasi, diterima secara rasional, maka ya udah diproduksi secara kultural aja gitu loh. Gua nggak ngerti, lu boleh nggak ngerti COVID, tapi setidaknya lu pakai masker lah supaya lu bisa diterima dalam society gitu, kira-kira gitu. Oke. Bos, aku ini ya cabut deh, ada anakku. Oke, ini Bang. ya.